Jadi Lokojoyo bertobat dan berguru kepada Sunan Bonang, ia kemudian disuruh bertapa menunggui tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang. Lokojoyo sudah 1 tahun lamanya tidak makan dan tidak minum. Namun jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Sunan Bonang masih disuruh bertapa lagi, diantaranya Topo Meluat, Tapa Halwat selama 1 tahun dan bertapakur di tepi sungai. Maka setelah lolos bertapakur di tepi sungai, namanya itu Sunan Kalijogo, bekas yang menjaga sungai. Ya. Setelah itu barulah ia diujar oleh Sunan Bonang tentang asal dan tujuan hidup. Nah, ia disuruh gurunya pergi mengambil air suci Zam-Zam ke Ka'bah Mekah. Dalam perjalanannya menuju Ka'bah yang menyimpang, ya, menyimpang Lokojoyo atau Semoloyo dan perjalanan mendengar percakapan segitiga antara burung perkutut, puyuh, dan belatuk tentang hidup sesudah mati, tentang raga, tentang suksma, tentang hakikat hidup di dunia, tentang akhirat dan surga neraka. Semoloyo tertegun mendengar percakapan itu, tertegunnya gini, burung aja memperbincangkan hal kehidupan, loh menungso kok ora itu. Nah, lalu selanjutnya Semoloyo menuju dan masuk samudra untuk mencari air suci Zam-Zam. Perjalanan mencari air suci dilanjutkan sampai ia tiba di tepi samudra, kemudian mencebur. Di tengah samudra ia ditemui oleh Nabi Khilir, tapi dalam teks ini Nabi Hadir. Tapi Khilir Hadir sama aja. Ya, ditanya apa maksudnya datang ke situ. Di situ sepi, tidak ada yang menarik, tidak ada makanan dan lagi amat berbahaya. Ia berkata, terserah mongso borong sang pendeta. Ya, ia berkata bahwa kedatangannya adalah untuk mencari air suci atas perintah gurunya. Nabi Khidir memberi wejangan tentang sulitnya hidup jika selalu diliputi oleh kebodohan. Maka tadi saya mendengar mahasiswa diantara juga banyak yang kritis ini, wah itu bagus. Karena saya mengalami sendiri kurangnya waktu muda. Jadi kalau bisa itu double gimana Pak? Ya ilmu yang umum lalu keagamaannya juga kuat. Dan kalau keagamaannya kuat itu sulit dipengaruhi macam-macam yang belok-belok yang bisa berjalan dan bisa menyesuaikan dan bisa termasuk yang saya adalah kadang-kadang itu gini. Saya pernah itu setiap parkir ada orang, ya maaf ya, gitulah, tidur di itu loh, di parkiran Sabah itu kan ada taman, tidur di situ sama sepeda ontelnya. Kok mau penak temen aku kok kayak biyen dengan saya ini kok waktunya kurang. Ya, artinya itu dikejar-kejar pekerjaan itu numpuk terus. Wah, jadi terserah saudara-saudara semestinya harus bagaimana, karena sebenarnya pekerjaan itu akan, ya saudara-saudara yang muda itu pekerjaan itu ada terus di mana-mana dan kurang waktunya bahkan. Nah, sehingga yang saya dulu kurang ngaji ya disuruh orang tua suruh ngaji juga, berkata wis sehingga sekarang itu kalau sholat ya bacaan suratnya ya itu aja, kalau yang panjang-panjang nggak hafal saya. Nah, itu kekurangan apa, kalau saudara-saudara nanti ini ada ganda kuliah sama ini lalu nanti maksud saya gitu, jadi diisi hal-hal yang positif yang nanti akan kembali kepada saudara-saudara semua. Nah, saya lanjutkan. Di tengah samudra ditulis Nabi Khidir, ditanya apa maksudnya datang ke situ, lalu mongso borong, ia berkata bahwa kedatangannya adalah untuk mencari air suci atas perintah gurunya. Ya, Sunan Bonang itu.
Nabi Khidir memberi wejangan tentang sulitnya hidup jika selalu diliputi oleh kebodohan. Maka saudara-saudara, itu di sini ada ajaran mencari ilmu. Ya, tak ulas juga. Mencari ilmu, dan setelah mendapatkan guru, itu guru hanya memberi petunjuk mengenai bisa berkembang dan tidaknya tergantung dari saudara-saudara semua. Gitu ya. Bisa saja karena kebodohannya kertas kuning dianggap sebagai emas murni. Syekh Moloyo lalu berserah diri dan minta berguru. Nah, Syekh Moloyo masuk ke dalam badan Nabi. Di sini ia diwejang ilmu kesempurnaan. Syekh Moloyo disuruh masuk dalam badan Nabi Khidir melalui telinga kiri. Telinga kiri ini ada juga makna ketandaannya. Jadi yang Syekh Moloyo Lokojoyo masuk melalui telinga kiri berarti waktu masuknya itu belum bersih, lalu keluarnya melalui telinga kanan. Dalam alam ini Syekh Moloyo juga berhadapan dengan Nabi Khidir. Ia diwejang tentang apa makna cahaya dan warna yang dilihatnya, seperti makna warna putih yang berlawanan dengan warna hitam, merah, dan kuning. Ini semua simbolis. Ya. Warna hitam, merah, dan kuning menjadi penghalang pikiran yang menuju keselamatan. Jika bisa menghalau yang ditimbulkan oleh ketiga warna itu, orang akan bisa sampai bersatu dengan Tuhannya. Manunggaling kawula Gusti, sinar tunggal berwarna 8 adalah yang tunggal. Syekh Moloyo diucap oleh Nabi Khidir tentang hakikat manusia dan kewajibannya, serta hakikat Tuhan dan sifatnya, yang semuanya ini bisa dirunut ke kitab suci. Jadi kesimpulan saya adalah teks ini juga sebagai media dakwah. Dikatakan bahwa orang yang meninggal darahnya hilang. Darah itu bercampur kembali dengan suksma. Untuk mengetahui yang widi, nah ini juga saudara-saudara perlu ketahui. Tertulis yang widi itu dari bahasa Sanskerta, yang maha tahu. Jadi inilah akulturasi Islam, pelan-pelan isinya dimasukkan, tetapi kosakata untuk menyebut Tuhan masih belum seluruhnya dengan Allah. Jadi dengan nyaman gitu, orang tidak terasa. Ya, orang harus suci dan mau bertapa. Gini juga saudara-saudara, karena dalam kancah internasional pasti yang ditanya milikmu apa. Kita tidak akan bisa masuk tuntas ke milik mereka, tapi kita akan ditanya milikmu apa. Nah, milikmu apa? Silakan galilah dunia naskah-naskah Nusantara yang saya sebutkan di dalam buku Centini ribuan. Ya, itulah juga yang menyebabkan saya, itu apa dikatakan yang menyek-nyek ilmu gitu loh. Menyek-nyek apa-apa, nyatanya bisa jadi kok itu. Masuk pariwisata, ada bukunya, masuk linguistik ada bekasnya, masuk sastra filologi ada bekasnya, dan bisa saya pertanggungjawabkan walaupun kos-kosan. Nah, saya lanjutkan ya. Untuk mengetahui yang widi, orang harus suci dan mau bertapa. Jadi suci dan mau bertapa. Ini juga filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu bukan bergediblek madang waret turu amblek. Bergediblek madang waret turu amblek geblek. Tetapi filosofi Jawa ini Jawa ya, yang sekarang bulan puasa, mengurangi makan dan mengurangi tidur seperti tadi saya tanyakan sampai sahur panen nanti. Jadi makan minumnya dikurangi, tidurnya dikurangi, cocok. Ya.
Saya lanjutkan ya. Ini gini juga perlu saya utarakan. Saya mengalami hidup ini gini. Kalau dalam matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Dalam hidup lain. Kok lain gimana Pak? Rasa saya sudah berjalan lurus. 2 tahun yang lalu istri saya diminta menghadap yang membuat hidup. Ya, nah, padahal orang tuanya yang umur panjang ayahnya sekarang masih, ibunya berapa tahun lebih yang terpaut sedikit, sehingga saudara-saudara, dan itu dulu waktu istri saya masih hidup, ibu saya mengatakan gini, ayam saja bisa ndak makan 21 hari, ndak makan minum, ngeramin telurnya itu, nggak menungso kok. Mau berketidak macam martu hampir gitu. Nah, jadi bukan tanpa makan tanpa minum, tapi mengurangi makan, cegah dahar lawan bullying, mengurangi makan dan mengurangi tidur. Bukan tanpa makan dan tanpa tidur. Kalau tanpa makan nggak mampu. Orang harus menyembah dan selalu ingat kepada yang manon. Saudara-saudara yang manon ini juga, ini yang manon itu Jawa ya, yang maha melihat, kosakatanya Jawa kuna, yang jangan sampai tergoda oleh iblis. Manusia dijadikan dan dihidupkan oleh yang widi. Kenapa kok tidak pakai Allah? Karena masanya waktu itu ya. Sementara ini kan konsep Islam, maha lebih yang widi. Yang widi ada di depan, di belakang, timur, barat, dan di bawah, dan di atas. Saudara-saudara, saya yakin benar, tadi ada yang dari mana, Sulawesi, dari Aceh, di situ juga banyak naskah-naskah lokal, pasti juga unsur-unsur lokalnya masuk, sehingga saudara-saudara jika besok Serawung di kancah internasional yang lokal-lokal dibuka, nah itu menjadi milikmu, sehingga saudara-saudara Nusantara ini menjadi modern yang tidak lepas dari akar lokal-lokalnya. Indonesia modern yang dibangun dari akar-akar lokalnya. Jadi misalnya ini Sulawesi gitu. Ini Aceh misalnya gitu. Ini mana lagi Madura misalnya, macam itu. Jadi bersinar masing-masing menjadi suatu mosaik. Nah, begitu saya kira. Yang Jawa juga begitu, potretnya seluruhnya begitu, bersinar lalu gabungan. Nah, saya lanjutkan ya. Tapi mungkin sebelum saya lanjutkan, andai kata ada selingan pertanyaan, silakan. Atau nanti setelah saya selesai, atau mau selingan dulu. Bagaimana teman-teman, mau ada selingan atau lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Enggak, dari jadi sini sudah. Yang widi ada di depan, di belakang, timur, barat, dan di bawah, dan di atas. Saya pernah dulu beberapa tahun yang lalu diundang ke UIN, ceramah di depan mahasiswa untuk itu loh, apa, mahasiswa baru atau apa itu ya. Wah, itu saya ceritakan diantaranya yang mirip seperti ini, lalu beberapa mahasiswa keberatan. Keberatannya gimana Pak? Pada tujuan sirik itu Pak, sirik dan sebagainya. Ya kalau saudara-saudara nanti membongkar naskah-naskah Nusantara, lalu melihatnya hanya secara sepihak, ya banyak. Tetapi kalau nanti mendapatkan seperti ini itu dianggap sebagai budaya, ya,
Jadi pengaruh Islam, Islam yang dibudayakan dalam budaya lokal, sehingga di situ judulnya akulturasi Islam dalam budaya Jawa, akulturasi Islam dalam budaya Madura, akulturasi Islam dalam budaya Aceh. Waduh, saudara-saudara, budaya Islam ini mungkin ya, prediksi saya pas nanti kalau itu semua dibuka, menggemakan, memperkaya Al-Quran dan hadis. Tapi tolong nanti kalau saya bahasa itu dianggap sini apa dan sebagainya ya. saya maaf karena saya didasarkan pada naskah seperti ini. Nah, adanya dekat tidak bersentuhan, jauh tidak terhingga. Ya, wejangan tentang iman dan tauhid dikatakan oleh Nabi Khidir bahwa orang kafir tidak mengakui adanya surga dan neraka, kelak akan masuk neraka. Oleh sebab itu hendaklah orang beriman dan selalu ingat kepada Allah. Allahnya di sini toh. Tapi kan pelan-pelan itu yang idi, yang manon dan seterusnya. Tuhan yang menghidupkan semua yang hidup ini tunggal, tidak dua loh. Kalau itu Hindu ya seperti Hindu itu, ya. Wejangan tentang orang yang meninggal, bagaimana jasad dan rohnya. Setelah orang 3 hari meninggal, rohnya akan hidup di alam akhirat. Setelah 7 hari, roh ingat kepada yang menitipi. Mencapai 40 hari, roh sudah hilang kembali kepada Allah. Setelah 100 hari, roh itu sama sekali hilang tanpa bekas, kembali menjadi cahaya. Saudara-saudara, ya, sehingga dalam budaya lokal Jawa itu ada menikah hari, menuju hari, matang 10 dino, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu sudah nyadran. Karena seperti ini. Nah, sekarang kadang saya bertanya juga, sering pada mahasiswa itu yang ini kan sebelum puasa kan rumah, siapa keluarganya yang masih nyadran. Sekarang semakin sedikit itu yang nyadran itu, tidak apa-apa. Perkembangan zaman. Tapi saya katakan bagi yang masih nyadran itu makamnya makam terahnya akan terpelihara, tetapi kalau bagi yang meninggalkan itu makamnya ya bisa tergusur, ya toh. Kalau tergusur ya karena ini ada 2 pandangan toh, 2 pandangan yang dikatakan sini dan sebagainya. Nah, saya lanjutkan. Wejangan tentang orang yang meninggal sudah, rangkuman wejangan di atas yaitu berisi wejangan tentang iman, tauhid, hidup manusia di dunia dan hidup sesudah mati. Ditekankan lagi bahwa Allah itu Esa dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Manusia tidaklah tahu tentang hakikat hidup ini sebab raga itu kelak akan kembali ke bumi. Janganlah orang mati dalam keadaan kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, dia tidak akan kembali kepada Tuhan. Syekh Mulyo tidak ingin keluar dari badan Nabi Khidir karena sudah merasa enak, tidak menderita, tidak mengantuk, tidak lapar, hanya nikmat yang dirasakan. Nabi Khidir berkata hal itu tidak boleh jika tidak dengan meninggal. Membicarakan buruknya orang adalah tidak baik. Sukma itu dalam diri manusia masing-masing. Nabi Khidir berkata jika sudah menghayati manunggaling kawula Gusti, ya, insan kamil dan tempat sukma dalam dirinya bagaikan wayang hidup ini, ya, guru hanya sebagai pemberi petunjuk dalam mejang memejang atau ajar mengajar, bagaikan kacang dan kedelai yang ditabur di atas batu. Jika batunya tanpa tanah, maka biji itu tidak akan tumbuh. Jadi, maka saudara-saudara sama-sama
gurunya, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda-beda tergantung pada diri murid itu masing-masing dalam mengembangkan ilmunya. Jangan merasa memiliki karena rupa, suara, dan sebagainya itu hanya pinjaman dari yang suksma. Nah, ini yang suksma. Ini sama dengan tadi, yang ini tadi. Janganlah sombong kalau sudah paham jangan ini. Demikianlah mati dalam hidup. Ya hidup dalam mati. Yang mati hanyalah nafsunya. Ya, kemudian keluarlah Syekh Moloyo daripada Nabi Ibe. Nah, gini, jadi perjalanan Centini itu Pak, yang saya akan cerita Centini itu, jadi ulasan-ulasan mengenai ilmu ketuhanan lalu kadang-kadang diselingi selawatan, diselingi wah bagus sekali saudara-saudara. Lalu kadang-kadang diselingi wayang, lalu nah itu namanya teks sastra ya toh. Wah kadang-kadang ada yang cerita-cerita yang maaf yang tidak layak, yang saru-saru. Nah waktu penerjemahan itu terjemahan yang saru-saru itu silakan terjemahkan sehingga kalau saudara nanti baca sendiri 12 jilid yang saru-saru terjemahnya siapa? Editor Marsono. Karena editornya tidak ada yang terjemahkan sendiri. Nah saya kira perlu juga saudara Pak Jadul mengundang pembahasan Centini Papua, nanti tak tunjukkan yang detail-detail. Yang saru-saru. Karena itu sangat berbahaya kalau dibaca dalam ruangan sementara masih muda-muda. Kalau dalam ruangan terbuka saya kira enggak. Memang dalam tiap jilid ada yang diselingi oleh penulisnya, katanya supaya sebagai selingan itu. Bagi saya, saudara, penerjemahan sudah banyak yang gagal Pak. Saya tidak tahu, misalnya dulu pernah waktu dengan filsafat Profesor Notonegoro berusaha membuat, tetapi juga tidak ada bekasnya. Lalu dosen dari UI, Dr. Budio Pradipto dan istrinya itu mendapatkan dana besar dari yayasan di Singapura untuk menerjemahkan Centini. Duitnya dibagi tapi tidak ada yang menyerahkan sama sekali. Lalu sampai istrinya itu ya malu lah. Lalu istrinya ya Suwana Resani Gusti, dan yang cerita itu kan si wakil dekan bidang arbitrasi Fakultas Sastra UI. Nah jadi ada terjemahan Centini sampai 12 jilid itu suatu anugerah. Dan saudara-saudara, ada juga yang membuat disertasi yang dulunya bingung juga, bingung gimana, karena oleh promotornya Profesor Simbo suruh membaca teks aslinya yang huruf Jawa 12 jilid. Lalu dia menemui saya, loh sudah ada latinannya kok Pak, yang latihan itu saja, memang harus tahu juga yang naskah aslinya. Bapak lihat saja lalu baca yang latinannya itu, lalu berpindah pada saya. Sekarang sudah profesor juga itu siapa Naim itu siapa, lalu dia menerbitkan Centini banyak macam, bisa diundang ke sini nanti untuk cerita mengenai Centini. Satu itu, dua, ada dosen UI juga yang membahas pengaruh kosakata Arab dalam Centini. Itu dia menempuh di Sari Budaya Dua. Saya tidak tahu itu macet, lalu saya diminta membimbing, ya sudah ini juga saya tidak tahu sekarang juga belum bisa belum. Jadi teks Centini dari 1 sampai 12 itu banyak yang bisa digali.
termasuk misalnya paham ketuhanannya bagaimana, konsepsi manusianya bagaimana, lalu Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke?